Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid Darussalam, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Darussalam, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah serta inayahnya tuan-tuan dapat bersama-sama malam ini meringankan kaki kita melangkah dari rumah menuju masjid ini. Sebentar tadi kita dapat menunaikan ibadah solat maghrib berjamaah. Semoga ibadah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalasnya kelak di hari akhirat dengan balas syurga. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta para sahabat dan juga tabi'in. Marilah kita perbanyakkan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat, ketika kita dihimpun di mahsyar Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita akan diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, marilah kita sama-sama niat iktikaf. Yang belum memasang niat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sambil kita menunggu waktu solat Isya, mari kita teruskan kuliah kita pada malam ini, kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Umuril Akhirah. Kitab yang menjelaskan tentang keadaan orang yang mati dan juga alam akhirat. Karena kita semua akan menuju ke sana, itu pasti. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Hanya kita akan menunggu bila Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Sama ada kita tua, muda, suka atau tidak suka, sehat, sakit, bila tiba masanya, maka kita semua akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah, mari kita teruskan lagi di mana pada hari Selasa yang lepas saya telah menjelaskan tentang ziarah kubur yang mana dapat melembutkan hati yang keras. Di mana pertama di sini dikata ulama, untuk mengobati hati yang keras itu ada 4 perkara.
Yang pertama, kita buang semua penyakit hati itu dengan menghadiri majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Yang kedua, dzikrul maut, mengingat akan kematian. Kemudian yang ketiga, melihat orang yang meninggal dunia secara terus, maknanya kita melihat dengan mata kepala kita orang yang meninggal, di mana ketika keadaan nazak ataupun dalam keadaan sakaratul maut. Itu adalah merupakan obat untuk melembutkan hati yang keras. Maka minggu lepas saya menjelaskan tentang kisah Hasanul Basri ketika dia menziarahi orang yang sakit dan melihat Hasanul Basri ini ketika itu dia dalam keadaan sakarat ataupun dalam keadaan mereka nazak. Maka bila melihat itu Hasanul Basri, bila balik ke rumah, wajahnya berubah menjadi pucat karena melihat betapa susahnya, siksanya ketika nazak ataupun dalam keadaan sakaratul maut. Maka ketika ditawarkan makanan oleh keluarganya untuk makan, Hasanul Basri tak ada selera, tuan-tuan. Jadi tak ada selera. Kemudian dia kata kepada keluarganya, engkau makanlah dan minumlah. Maka demi Allah dia kata, laqad ra'aitu musirran la azal al-a'malu lahu hatta alqahu. Jadi demi Allah dikata, aku telah melihat orang yang pedihnya, susahnya, dia kata ketika sakaratul maut, ketika hendak dia mati, tuan-tuan. Maka dia kata Hasan Basri, demi Allah, bermula hari ini saya tidak akan berhenti untuk beramal sehingga aku menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Hasanul Basri karena takutnya nanti apabila dia menghembuskan nafas terakhir itu susah, tuan-tuan. Jadi bukannya senang. Ada memang yang senang, ada juga yang susah. Senanglah bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, maka malaikat akan menyuruh rohnya keluar dengan sendiri dan sendirinya, tuan-tuan. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu roh orang-orang yang baik, yang mutmainnah, orang yang beriman, maka dia suruh keluar sendiri. Ini. Tapi kalau kita, iman kita hanya setakat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak dijamin roh kita akan keluar dengan senang. Kecuali iman kita yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun kita hanya nama saya Islam dalam kad pengenalan, tapi sembahyang mereka tidak buat, puasa tak buat, semua apa perintah Allah Subhanahu wa taala dia tak buat, dan banyak melakukan dosa. Walaupun dia bergelar sebagai orang muslim, maka insya-Allah ketika rohnya keluar daripada jasadnya itu, dia akan dalam keadaan susah. Maka itu Hasanul Basri bila melihat orang yang sakit dan ketika sakarat itu dan juga ketika nazak, dia berubah pucat wajahnya karena khawatir nanti dia pun macam ini. Dia seorang ulama, tuan-tuan. Seorang yang soleh, merasa khawatir, apatah lagi macam kita ini. Entah macam mana solat kita,
Apakah solat kita hanya setakat menunaikan kewajiban solat, sama ada kita solat dengan khusyuk atau tidak, wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, perempuan mah tidak ada, lupa saja. Jadi kita teruskan lagi. Dia kata fahadi salah satu umurin yang bagi liman qasan qalbahu walazimahu dambahu ayasta'inu biha ala dawa'in da'ihi. 3 perkara tadi, nak buang semua penyakit hati dengan mendatangi majlis ilmu, majlis zikir, kemudian mengingat tentang kematian, kemudian juga melihat orang yang meninggal dunia, itu semua dapat melembutkan hati yang keras. Ini tuan-tuan, karena hati yang keras ini disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Itu menyebabkan hati menjadi hitam. Bila hitam, hati menjadi keras, malas untuk beribadah, susah nak menerima nasihat tuan-tuan. Kalau hati sudah hitam, payah nak menerima nasihat. Walaupun mendengar dari masjid ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, dia tak ada rasa gemetar hatinya. Ataupun disebutkan nama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hati pun tidak ada rasa gerun ataupun tergetar untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan hati mereka sudah menjadi hitam. Bila hati hitam, maka dia tidak ada rasa takut apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itulah orang yang beriman tuan-tuan. Bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya rasa gerun, takut, gemetar. Kalau dia tengah kerja pun dia akan letak, dia akan memenuhi panggilan Allah. Apalagi hanya kita berada di hadapan TV ataupun tengah mencuci kereta, dengar Allahu Akbar, dia akan lepas, dia akan segera untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman yang sebenar-benarnya. Begitu juga wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, maka akan bertambah keimanan mereka. Itulah orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang beriman senantiasa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Ini tuan-tuan. Jadi 3 perkara itu dapat melembutkan hati yang keras. Maka jika sekiranya 3 tadi tak juga dapat melembutkan hati yang keras, yang terakhir, yang keempat, dia kata faziyaratil quburul mauta tablughu fi daf'i dalika ma la yablughul alwal wasani wastalis. Last sekali duduk majlis ilmu, masih juga hatinya keras. Sudah mengingat tentang kematian, masih juga hatinya pun keras, tak lembut-lembut. Melihat orang yang mati pun sama. Maka obat yang terakhir adalah ziarah kubur. Selalulah ziarah kubur. Kemudian kita merenung-renung. Bila kita ziarah kubur, maka insya Allah hati kita akan menjadi lembut. Kalau kita datang kubur, kita renung, bahwasanya kita akan semua kembali ke sana, maka yang sombong akan menjadi tawadhu, yang kedekut akan menjadi dermawan, yang bercakap kasar akan bercakap lemah lembut, yang kaya akan
menjadi orang yang dermawan, menolong orang yang miskin, yang berpangkat akan menghormati orang bawahan. Bila kita selalu ziarah kubur dan merenung, itulah nanti tempat kita. Semuanya masuk ke sana, tuan-tuan. Tidak ada apa yang kita bawa, semua dunia akan ditinggalkan. Maka itulah obat yang terakhir untuk melembutkan hati. Jadi kalau dekat sini ni tak susah nak ziarah kubur, karena terlalu dekat, sebelah saja. Ini kan sebelah saja. Walaupun seandainya tak ada family yang meninggal di kubur sini, datang saja ke situ, ziarah sambil berjalan-jalan. Tapi jangan nanti ada adab-adab untuk ziarah kubur. Tengok-tengok, kita renung, tafakkur. Maka itu dia kata dapat melembutkan hati yang keras tadi. Karena itu dengan ziarah kubur, fa innaha tadhkirul maut wal akhirah, dapat mengingatkan kita tentang kematian dan alam akhirat. Bila kita pergi kubur, kita tahu bahwasanya kita semua akan mati dan akan menuju alam akhirat. Itu diantara manfaat kelebihan untuk ziarah kubur. Wa yuzhidu fid dunya, dan orang itu akan menjadi zuhud terhadap dunia. Karena bila kita ziarah kubur, kita renung, maka dia akan terfikir, buat apa harta banyak-banyak kalau aku mati 1 sen pun tidak akan dibawa, kereta tidak bawa, rumah pun tidak dibawa, pangkat kebesaran pun tidak dibawa ke alam kubur. Hanya 3 perkara saja yang akan dibawa ke alam kubur. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salihin yad'u lahu. 3, tuan-tuan. Jadi bila anak Adam itu mati, maka semua amalannya putus, semua harta bendanya pun akan ditinggalkan untuk orang yang hidup. Yang dibawa ke alam kubur yang pertama adalah sedekah jariah. Maka kalau kita ada kelebihan rezeki Allah beri kepada kita, banyak-banyaklah bersedekah jariah. Ke masjid, ke orang-orang miskin, ke buat tempat anak-anak yatim dan lain sebagainya. Maka walaupun kita sudah mati, maka pahalanya akan mengalir, tuan-tuan. Yang kedua, ilmin yang yantafa bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamal. Kemudian kita ada anak muridnya pun diamal, ada anak murid, begitulah seterusnya. Doa muridnya itu akan terus sampai kepada orang yang mempunyai ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Ini, tuan-tuan. Yang ketiga, anak yang soleh dan juga yang solehah, yang senantiasa mendoakan kedua ibu bapanya, sama ada dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah doa anak. Ini, tuan-tuan. Tapi kalau anaknya tak sembahyang, macam mana nak doa? Tapi insya-Allah kalau dia sembahyang, walaupun seandainya tak tahu nak berdoa, tapi tuan imam sudah berdoa, kita hanya mengaminkan untuk kedua ibu bapa kita. Itu saja yang akan dibawa mati. Maka itu dikata wa tuzhidu fid dunya. Kalau orang selalu ziarah kubur, dia akan menjadi zuhud. Zuhud ini, tuan-tuan, jangan silap arti. Ada setengah orang mengartikan zuhud ini, dia tak nak dunia. Akhirnya dia malas nak kerja. Ada kerja pun berhenti. Oh, ini dunia semua ni menipu ni. Zuhud itu maksudnya bukan dia tak ada harta. Bila kita ada harta, harta itu tidak disimpan di dalam hati, itu zuhud, tuan-tuan. Jangan kita silap, orang zuhud itu yang pakaiannya koyak-koyak. Oh, dia kaya, dia kata.
tapi dia zuhud, dia pakai made in bundle. Sebab dia zuhud, tak nak tunjuk. Itu bukan zuhud, kedekut. Itu kedekut. Tak salah kita beli karena duit banyak, beli harga yang mahal. Tapi harta yang dia miliki itu tidak disimpan di dalam hati. Tidak difikirkan. Kalau orang nak curi, curilah, nak tipu, tipulah. Orang yang cinta di dunia, dunia ini dia selalu fikir, dia takut nanti kena tipulah, takut kena itulah, macam-macam. Jadi akhirnya susah nak tidur. Tapi orang yang zuhud, walaupun hartanya banyak, dia sanang megen kau masalah. Sebab Isa memikir sennya. Ulun pergi menyekau pun silahkan, pergi menipu silahkan. Sebab Isa tahu milik Allah. Mun pergi senekau lah isi. Tapi orang yang cinta dunia macam-macam tuan-tuan. Di rumahnya ada CCTV, ada security, ada anjing lagi, karena takut nak rompak. Tapi orang yang zuhud dia tidak. Kunci cukuplah tawakal ala Allah. Karena orang yang beriman dikata hanya berpasrah kepada Allah. Tapi jangan tak kunci pula. Pintu dikunci, elok pagar dikunci. Kemudian tak payah fikir, pasrah kepada Allah. Itu orang zuhud. Jangan silap mengertikan makna zuhud. Kadang-kadang kita belajar, memang arti zuhud itu benci kepada dunia. Bukan maknanya benci dunia itu kemudian kita tak nak kerja, malas, berzikir saja di masjid, duduk 24 jam. Sedangkan kita ada tanggungjawab di rumah. Itu hukumnya wajib. Nak cari nafkah anak isteri, nak antar anak pergi sekolah. Ini tidak, karena dia terpengaruh dan tak faham makna zuhud. Akhirnya dia duduk di masjid, berzikir, anak tunggu kat rumah nak pergi sekolah, pukul 12 tak balik. Satu contohlah. Ini dah tersilap tuan-tuan. Dia kata dia zuhud. Dia tak nak dunia lagi. Jadi itu salah. Maka itu tuan-tuan dikata di sini, di antara ziarah kubur tadi mengingat kematian dan alam akhirat dan dapat zuhud terhadap dunia. Fal awwalu sima'un bil udhun. Untuk mengobati hati yang pertama tadi, duduk dalam majlis ilmu. Maka duduk majlis ilmu dengan mendengar dengan telinga. Itu sebab kalau duduk majlis ilmu, dengar, jangan bercerita. Ustaz yang bagi kuliah kat depan bercakap, kat belakang bercakap juga. Akhirnya dia tak faham apa yang disampaikan oleh ustaz ataupun penceramah tadi. Bila balik rumah isteri, tanya, bang, tadi kuliah apa ustaz tu sampaikan? Lupalah tadi. Mana nak lupa? Tak lupa, dia tak dengar. Orang bercerita, dia cerita. Itu maksudnya tadi untuk mengobati hati yang keras dengan duduk majlis ilmu. Majlis ilmu itu didengar oleh telinga, dia kata. Kemudian wasani ikhbarul lil qalbi bima ilaihil masir. Jadi yang kedua, dengan mengingat akan kematian. Itu obat yang kedua, mengingat kematian. Mengingat kematian ini memberitahukan akan hati tentang hari yang akan kita dibangkitkan. Ni bila kita ingat mati, bagi tahu hati bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan semula. Ni itu maksud ingat mati, bukan ingat mati takut mati. Orang ingat mati tadi kita bagi tahu hati kita bahwasanya kita pun akan mati, nanti akan dibangkitkan. Itu maksud mengingat kematian. Kemudian wa qaimun lahu maqamut takhwif wat tahdir fi musyahadati minal tahdar man ihtadara. Kemudian yang kedua, yang ketiga tadi maknanya kita melihat orang yang meninggal dunia dengan mata kepala sendiri itu dapat memberikan takhwif untuk menakut-nakutkan kita dan juga memberi motivasi.
bahwasanya kita akan mati. Itu 3 perkara yang boleh menyebut. Kemudian yang keempat, waziratul qabri, man mata min musnal muslimin muayanatin falidhalika kan ablugha min al-awwali was-sani. Maka dia kata dengan ziarah kubur orang yang mati dari golongan orang-orang yang beriman, dengan melihat kubur dengan mata kepala sendiri itu adalah lebih berguna, lebih mujarab, kalau obatlah lebih mujarab daripada yang pertama dan yang kedua. Maknanya duduk majlis ilmu dengan mengingat kematian, maka ziarah kubur itu lebih mujarab untuk mengobati hati yang keras. Maka kalau ada anak yang dah balik itu hatinya keras, bawalah ziarah kubur. Kemudian cerita, jangan hanya ziarah kubur, suruh tengok dan macam mana kamu nanti semua akan masuk sini. Tak kira muda ke tua, semua akan masuk ke sana. Jadi insya-Allah dia rasa takut, maka hati menjadi lembut. Kemudian di sini tuan-tuan ada adab-adab untuk ziarah kubur. Fayambaghi liman azama ala ziyarati ayata'addaba bi adabiha. Maka di sini bagi orang yang ada niat untuk kita ziarah kubur, maka mesti mengikuti adab-adab ziarah kubur. Ada adab tuan-tuan. Jangan macam hari ini, kadang-kadang pergi kubur berselfie. Berselfie dekat kubur. Ini, tengok selfie, keluar dalam Instagram, Facebook, Masya Allah. Sekarang orang kahwin pun dia ada tuan-tuan, ziarah kubur, dia sambil baring-baring bergambar. Orang habis kahwin pergi ziarah kubur, duduk atas nisan kubur orang lagi. Masya Allah, naudzubillah. Karena mereka tidak tahu adab. Maka ada adab tuan-tuan. Orang di kubur itu masih hidup, dan dia tahu bila kita masuk rumah orang mesti ada adab. Jangan main, kata orang Indo, nyelonong aja. Temai lelah aku assalamualaikum, terbibu lagi, mai kubur terbibu. Ini aku adab. Jadi di sini dia kata, bila kita ziarah kubur maka kita kena beradab. Maknanya ada adab-adab yang harus kita lakukan. Wa yahdharu qalbahu fi ityaniha, dan hadirkan, maknanya niatkan di dalam hati itu kita ziarah kubur itu tadi. Wala yakunu haddahu min at-tawaf alal ahdasi faqat. Jadi kita niat dalam hati untuk ziarah kubur, kita nak ziarah kubur orang tua kita, nak baca Yasin ke, nak baca Al-Quran ke, Al-Fatihah. Bukan kita nak tawaf pusing-pusing aja, nak round-round, nak tengok kubur siapa ini, kubur siapa, baca semua namanya sebab ada nama. Dia bukannya duduk baca bagi salam, dia pusing habis satu kubur, hitung kubur. Oh ini yang mati kena COVID semua, satu contoh. Dia hitung sebab diasingkan kan. Dia hitung, oh ni 2 tahun ni dah penuh orang kena COVID. Satu contoh. Dia datang nak menghitung-hitung saja, pusing-pusing. Itu tak boleh. Jadi ada niat untuk datang ke sana. Nanti apa maksudnya di sana? Jadi di sini kita kata mudah-mudahan kita tidak seperti disebutkan tadi, dia pusing-pusing. Bal yuqsidu bi ziaratihi wajhillahi ta'ala. Maka niat kita untuk ziarah kubur ini kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita solat juga, kita solat karena Allah, maka ziarah kubur pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa islahu fasadi qalbihi, dan niat untuk memperbaiki hati yang kotor. Maknanya hati yang rosak ni, dengan ziarah kubur mudah-mudahan hati kita menjadi baik. Itu niat untuk ziarah kubur karena Allah. Yang kedua, karena nak memperbaiki hati, nak mengobati hati. Itu tuan. Maka di sini au yanfa'ul mayyita mimma yatlu 'indahu minal Qur'an. Yang ketiga, kita niat ziarah kubur supaya dapat memberi manfaat kepada orang yang meninggal
dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Nak baca Yasin boleh, ayat kursi pun boleh, nak baca Qul Huwallahu Ahad pun, Al-Fatihah saja pun boleh tuan-tuan. Mana ayat-ayat yang boleh dibaca? Baca. Manfaat itu sampai kepada orang yang meninggal. Tu datang, duduk. Adabnya nanti ada duduk. Kemudian kita baca. Itu niat kita datang ke sana dapat memberikan manfaat kepada si mati itu dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, bukan nak pusing-pusing round-round saja. Apalagi berselfie-selfie, bergambar-gambar. Karena kubur dia cantik macam taman. Macam di Kuala Lumpur itu, di Gombak, di Taman Salase itu tuan-tuan, memang cantik macam taman, macam bukan kubur. Oh, dia tanam bunga-bunga, memang cantiklah macam taman. Jadi orang pun tak takut. Kalau dulu kita pergi kubur, Masya Allah, jangankan pergi, lalu saja dah takut. Dia kata hantu. Dulu kubur, Masya Allah, punya rumput sampai tinggi-tinggi kita tuan-tuan. Setahun sekali baru kita, bila nak dekat puasa, baru nak cari kubur orang tua, baru nak dibersihkan. Tapi sekarang sudah bersih karena ada tukang bersihnya. Jadi tak takutlah sekarang, apalagi ada lampunya. Kalau dulu mah ada sedem. Gimlako jani kubur, mau muka ulun berani. Kau berani. Muka tahu ya mesti. Nak jalan ini lalu dulu mana berani jalan ni. Itu niat kita bila kita datang ke kubur berziarah, dengan niat dapat memberi manfaat kepada orang yang mati dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Nanti akan dijelaskan lagi. Wa yajtanibul masyi 'alal maqabir. Tu yang diadab bila ziarah kubur, jangan berjalan-jalan di atas kubur orang. Ini tidak melompat-lompat di atasnya. Pijak lagi. Jadi kalau ada bawa anak kita, larang tuan-tuan. Jangan, duduk pun sama, melompat-lompat, apalagi pijak-pijak. Karena bila kita melompat, memijak-mijak, sama memijak orang yang ada di dalam. Macam kita duduk dipijak kepala kita, apa macam? Mumeng tuan-tuan. Pesi me kubur alai, kaya alon murep tahu lah ngak mung sampai ngak masuk. Bau tahu rasa demah, kena ulun tinyak ulau telau. Nasib telau angan suara menungan buau telau. Nasib kita tidak dengar. Kalau dengar apa yang dikata dalam kubur itu, tak ada orang pergi kubur tuan-tuan. Tapi yang jelas, dia bila kita melangkah-langkah kubur itu, maka orang di dalam itu dia rasa macam kena pijak. Macam kita duduk ada orang melangkah melompat di kepala kita tuan-tuan. Maka itu sebab kubur itu mesti ada tempat laluan berjalan. Ngiyak okeylah pengak diatur. Mun jik dau ala besiat tatuk demah gi Melaka. Terpaksa telo melompat me kubur ulun. Jik dau lah. Ya pengak moko okey. Ini sebab diatur. Pengak diatur mesun lalu lah degil-degil moko kadang-kadang pengaklah diatur janjian 3-3 malah makdam Kediri suka hati akalak tuan-tuan, makdam suka hati akalak sebab tanah kubur ya tanah wakaf. Mun tanah Kediri suka hatilah gi makdam azam ka gi makdam bangunan lekiyak pun aku hal, tapi mun tanah wakaf akalak haram hukumnya. Muka apa makabai ke? Ada yang paham? Kabai yang paham? Ada yang tak paham? Campur-campur lah. Sebab kadang-kadang me sekirin, me kampung asyakirin patu bibai gugu, ayo besi muka alu muka ulun apa? Me kampung asyakirin saja bi telau gugu, apa muka 5 musa pandai kabai. Okey, campurlah akal. Jadi itulah tuan-tuan. Jadi dah diatur zian-zian cantik-cantik, ada jalan kalau kita nak cari nak datang ziarah kubur keluarga kita, ikut jalan tu, jangan main lompat-lompat sebab nak shortcut ya senang saja lompat
dilarang. Ini adab untuk kita ziarah jauhkan melangkah di atas kubur. Wal julus 'alaiha idah. Ini idza dakhalal maqabir. Jauhkan daripada duduk di atas kubur tadi. Lu kalau duduk me kubur ulun ni nah. Ini sebab mun ge madam nagan ku duduk me nah nagan kosong yalah. Tapi ai bola megilah nah. Moko nagan ku duduk ini. Melebih dari rumah megi ku duduk lah. Lu kudu me kubur ulun. Allahu Akbar. Jadi itulah tuan, adab untuk ziarah kubur, jangan duduk di atas kubur. Kalau ada orang yang duduk di atas kubur tu, tegur, suruh bangun berdiri, jangan duduk di atasnya. Kan tuan, itu adab. Apalagi melangkah di atas yang pun tak boleh, duduk di atasnya apatah lagi. Masih banyak karena masa tidak mengizinkan. Sikitlah, ini lagi. Wa yakhla'una 'alaihi. Ini yang penting. Ziarah kubur adab dia, jangan bawa selipar ke dalam. Kalau boleh memang letaklah dekat kereta ke, bila nak pergi ke kubur itu, kalau ada jalan okey, tak ada masalah. Tapi bila kita nak masuk ke kubur itu, lepas selipar, kasut pun lepas. Kecuali darurat. Contoh minak duri ke mukonnah ke ngak air, kaki kita kena tercucuk kena, itu tak ada apa-apa. Tapi kalau bersih, simpan di luar, jangan pakai kasut. Ini ziarah kubur, adab ini. Sebab dia kata nanti ziarah kubur itu sama menziarahi rumah orang. Takkan kita nak masuk rumah orang pakai kasut, tuan-tuan. Kurang asam namanya itu, asam glugur. Masuk rumah orang pakai kasut, satu contoh, mestilah lepas. Itu sebab dilarang bila ziarah kubur, maka lepas selipar ataupun kasut. Buka, tuan-tuan. Ustaz licak, okey, alkohol darurat lah. Mun licak, tapi macam lah, mun medem zian-zian, mun mereka lumpur sajak zian-zian, guguk melak nah raun ni, rumput itu, rumput padang main golf itu, tuan-tuan, licin, halus, disimpan ke rumput yang tempat orang main golf tu, ataupun disimpannya batu kecil-kecil. Jadi tak ada masalah, jadi boleh lepas senang. Kotor nanti disediakan di depan pintunya itu air untuk kita cuci kaki. Memang sepatutnya ada air depan pintu itu. Pintu masuk senang orang nak cuci kaki. Jadi kalau tak ada, boleh bagi cadangan dengan lembaga amanah lah, lakib ataupun penjaga kubur, suruh letak tempat orang cuci kaki. Ini tuan-tuan. Jadi karena masa tidak mengizinkan, minta maaf terlebih sedikit. Masih banyak lagi, insya-Allah. Nanti diterabahkan, dikata di sini nanti bila kita pergi masuk, dilarang bercakap-cakap. Masuk ke kubur itu, pergi ke kubur dilarang bersembang-sembang, melainkan kita baca Quran ataupun apa berzikir ke, tahlil ke, ada masalah. Jangan bersembang-sembang, senyap, diam. Karena adab. Nanti insya-Allah karena masa tidak mengizinkan, adab-adab ziarah kubur ini masih banyak lagi. Tapi di antaranya yang penting tadi itulah, jangan duduk atas kubur orang, jangan melangkah kubur orang. Ini yang banyak kita belum diamalkan. Masih lagi belum tahu adab-adab ziarah kubur. Ingat bila ziarah kubur, sebab dia sudah mati, dah tak ada apa-apa. Ada lagi tuan, di bawah itu masih hidup dan mendengar apa yang kita cakap. Jadi kiranya cukup saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri, khususnya tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Salah silap, terkasar bahasa, terkasar kata menyinggung perasaan tuan-tuan, saya sebagai Allah yang baik mohon maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik itu adalah kelemahan saya sendiri. Mari kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.